Ngaji kita pada malam hari ini, Bapak-bapak sekalian, kita akan lanjutkan. Mungkin beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan tentang macam-macam penyakit rohani, macam-macam penyakit hati yang apabila kita tidak berupaya untuk menyembuhkannya, dikhawatirkan semakin bertambah parah sehingga nanti kita sulit untuk mendapatkan ridho Allah, bahkan sulit untuk memasuki surganya Allah, karena ternyata kita berpulang ke hadiratnya membawa berbagai macam penyakit hati, penyakit rohani yang tidak sembuh. Insyaallah. Jadi malam hari ini kita akan lanjutkan berdasarkan ayat yang kami baca tadi ini. Quran surat 92, surat Al-Lail ayat 8 sampai dengan 11. Supaya gampang dicerna saya tulis dulu Pak ya. Ya. Ini juga kalau kayak gini nanti kalau direkam jadi alat peraga juga ya, Bapak sekalian. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ammaman. Ya. Bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna terus kata Allah selanjutnya fasanuyassiruhu fasanu di sini ada ya-nya, yashiruhu lil musra. Jadi ini Quran surat 92 terdapat pada ayat 10 sampai 11. Ya. Ini temanya, kalau diberi tema adalah sifat bakhil. Sifat bakhil. Sifat bakhil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Lihat artinya. Wa amma, dan adapun, Allah berfirman menjelaskan kepada kita, wa amma, dan adapun mambakhila, orang yang bakhil. Bakhil itu bahasa Quran. Kalau bahasa Indonesianya kikir. Coro Jawane medit. Orang Madura bilang cerek. Orang Bugis bilang seke. Bakhil ya. Sudah jadi bahasa Indonesia bakhil. Adapun orang-orang yang bakhil, sudah bakhil wastaghna, dan dia merasa sombong. Ini penyakitnya orang yang berharta ini Pak Herman. Penyakitnya orang berharta itu satu, kikir, yang kedua sombong, yang ketiga serakah. Ini nih, memang cocok kalau orang kaya. Tapi kalau orang kaya sombong masih rodok mending, memang kaya, masih lumayan lah, memang kaya. Walaupun sebetulnya nggak boleh. Yang lebih bahaya lagi, lebih celaka, wes melarat sombong. Ya. Saya ulangi.
Wa amma man bakhila, adapun orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir, wastagna, dan dia merasa sombong, merasa cukup, merasa hebat, wa kadzdzaba bil husna, dan dia suka mendustakan kebaikan. Nek dituturi tentang kebaikan, ngeyel, cara wong Jawa. Ada ya Pak Herman, dituturi kebaikan ngeyel. Ngeyel itu banyak alasan. Pak, sampean kok nggak pernah ke masjid? Waduh, saya nggak bisa kalau kayak Pak Herman sama kayak Pak Toto. Dia kan sudah purna tugas. Saya besok pagi kerja, mana sempat saya ke masjid? Ngeyel. Disuruh sedekah, waduh, kita ini banyak kebutuhan, waduh. Bayar listriknya, bayar anak sekolah, anak kuliah, masih kena lagi distribusi sampah dan sebagainya. Wih, banyak alasan. Jadi orang kikir itu dan orang sombong itu banyak alasan. Cara wong Jawa tuturi handayani, nek dituturi malah balik ngandani. Orangnya ya liku. Orang-orang yang sombong dan orang-orang yang bakhil serta suka mendustakan kebaikan, nek dituturi kebaikan gak gampang nerima, tetapi banyak alasan. Kata Allah, fasanu yassiruhu lil usra. Fasanu yassiruhu, akan kami mudahkan menuju jalan kesulitan. Apa maksudnya? Akan dimudahkan jalan menuju kesulitan. Bahasa singkatnya, akan dipersulit segala urusannya. Jadi siapa yang ingin dipersulit urusannya oleh Allah, silahkan medit. Silahkan sombong. Silahkan tolak, ngeyel, tolak kebenaran. Dipersulit oleh Allah. Ini ayat ini. Dipersulit. Punya anak gadis, sudah saatnya menikah, gak dapat jodoh. Padahal anaknya cantik. Dipersulit oleh Allah, soalnya bapaknya medit. Sudah sarjana anaknya, sudah lamar ke sini cari pekerjaan ini, gak dapat. Sulit. Kenapa? Bapaknya medit, ibunya medit. Punya penyakit, sudah berobat ke dokter ini, ke dokter ini, ke dokter ini, ke dokter sana, alternatif ini, alternatif, nggak sembuh-sembuh. Kenapa begitu? Kok seolah-olah jalan buntu. Dipersulit oleh Allah. Allah yang membuat menutup jalan menuju kesuksesan, jalan keluar dari segala kesulitan. Kenapa? Karena dia ini sombong. Ini maksudnya. Jadi ternyata Bapak-bapak sekalian, penyakit sombong itu juga merupakan salah satu bahagian penyakit hati. Penyakit rohani. Dan nggak bisa masuk surga orang kalau sombong itu ya. Takabur, riya, sum'ah, sombong, serakah, kikir, dengki, iri hati. Ini kalau nggak dibuang, nggak bisa dapat ridha Allah, nggak bisa masuk surga. Termasuk ini yang kalau kikir. Jamaah sekalian, di antara penyakit orang-orang yang berpunya, orang-orang yang kaya, orang yang beruang, orang-orang kaya itu kan beruang ya, beruang maksudnya. Itu memang sering penyakit yang kita jumpai yang menonjol itu, yaitu 3 itu. Sombong, kikir, serakah, riya juga kadang-kadang riya, seneng pamer. Tapi nek sombong pamer saya rodok mendingan ya. Ini wes melarat pamer. Ini memang cocok kalau orang kaya. Kalau orang medit, apanya yang mau di orang medit apa yang mau dimeditkan ya? Oh nggak punya. Jadi memang yang pantas berlaku sombong itu memang rata-rata penyakitnya orang kaya. Maka bapak-bapak sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa para ulama kita itu membagi ibadah dibagi 2. Jadi ibadah itu dibagi 2. Ya. Jadi ibadah itu terbagi menjadi 2. Ada namanya ibadah jasadiyah,
jasa dia. Ada lagi namanya ibadah maliyah. Maliyah. Ya. Ibadah jasa dia ini ibadah fisik. Contohnya kita sholat, berzikir, berdoa, baca Quran, atau membantu tenaga kita bantu untuk ngangkat-ngangkat, atau kita membantu pikiran untuk menyelesaikan problem yang alam selesai. Itu namanya bentuk ibadah jasa dia. Ibadah jasa dia. Lah, kalau ibadah jasa dia ini sudah kita lakukan, sudah dapat 50% harapan tiket masuk surga. Nah, ini 50%-nya lagi terdapat pada ibadah maliyah. Ibadah maliyah itu artinya ibadah harta. Apa contohnya ibadah harta? Bayar zakat. Nggak bisa bayar zakat, berimpak atau bersodako. Kalau punya banyak tanahnya, banyak rumahnya, diwakafkan untuk kepentingan demi kemajuan Islam ke depan. Seperti kita bangun masjid, bangun musola, bangun lembaga-lembaga pendidikan Islam, pondok pesantren, sekolah-sekolah Islam, yayasan-yayasan kaum du'afa. Itu masuk di sini. Jadi kalau orang sudah sholat, sudah berpuasa, sudah berzikir, berdoa, maupun ibadah-ibadah yang lain yang berbentuk fisik, berbentuk jasa dia, itu baru 50% harapannya untuk masuk surga. 50%-nya ada di sini. Tapi ini ibadah harta ini, ibadah mal ini susah sekali bisa tercapai kalau seseorang itu masih punya penyakit bakhil itu tadi. Punya penyakit bakhil. Punya penyakit bakhil itu meskipun duitnya sedikit gak mari-mari dihitung, Pak Irman. ya. Ada di surat apa itu Mas Rusdi ya? Surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah. Surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang-orang yang suka mengumpat, ya, dan orang-orang yang suka mencela. Nah, jadi suka-suka menjelek-jelekkan orang lain. Celaka kata Allah berarti ya. Nah, orang-orang yang seperti itu biasanya itu, ya, dia orang-orang yang suka menumpuk-numpuk harta. Alladzi jama'a malan wa'addada. Ya. Ini menggambarkan orang yang kikir. Orang-orang yang selalu mengumpulkan harta, terus mengumpul harta. Wa'addada, gak mari-mari dihitung. Duitnya cuma 1 juta, dihitung sampai 10 kali barangkali sehari. Kenapa? Takut kurang. Kenapa takut kurang? Itu tadi karena ada perasaan kikir. Medit. Wah, saya ini nek sodako ini dimasukkan uang saya ke masjid lah kurang. Biasanya orang pikir aja selalu kurang. Makanya serakah dan kikir itu kayak saudara kembar ini ya. Nggak bisa pisah, Pak. Ya, bisa pisah. Semakin kikir seseorang biasanya semakin serakah juga. Semakin serakah, semakin kikir juga. Balik lagi, dan ini adalah penyakitnya orang yang berharta. Penyakitnya orang yang beruang. Alladzi jama'a malan wa'addada. Pekerjaannya itu selalu mengumpul-ngumpulkan harta, buat mari-mari, wes gak ada puasnya aja ya. Terus gak mari-mari dihitung terus itu. Kenapa dihitung berulang-ulang? Takut kurang. Nah, inilah yang dimaksud dengan ayat ini tadi ya, surat Al-Lail. Jadi Allah memberikan informasi, memberikan penjelasan kepada kita melalui firman-Nya bahwa orang-orang yang kikir, sudah kikir berlaku sombong lagi, sudah berlaku sombong, nek dituturi tentang kebenaran gak gampang nerimo, banyak alasan. Allah berjanji orang yang seperti ini akan kami persulit segala urusannya. Urusan dunianya iya, termasuk urusan akhiratnya nanti juga iya. Sulit untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau tidak dibuang,
Dan kalau tidak ada upaya untuk membuangnya, waduh nanti bisa meditnya, sombongnya tambah parah. Sebagaimana di surat Al-Baqarah itu, ayat 8 kalau tidak salah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum azabun alim. Al-Baqarah ayat 8 ya Mas Surya. Kalau tidak salah ayat 8. Fi qulubihim, di dalam hati mereka. Ayat ini menjelaskan sebetulnya sifat-sifat orang munafik. Ya. Maka orang-orang yang medit itu hati-hati tuh, mendekati itu sifat-sifat munafik. Ya. Di dalam hati mereka fi qulubihim maradun, terdapat penyakit. Penyakit apa yang dimaksud itu? Penyakit medit, penyakit riya, penyakit munafik termasuk tidak jujur, suka bohong, ya, suka berkhianat. Ini penyakit semua ini. Kalau tidak ada upaya untuk mengobati penyakit-penyakit hati, penyakit rohani yang dia miliki, walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ya, azab yang dahsyat, siksaan yang amat membahayakan. Itu bisa terjadi di dunia, di akhirat pasti. Kalau penyakit-penyakit hatinya tadi sepertinya kayak serakah, kikir, takabur, sombong, medit, tidak jujur, suka berkhianat, itu kalau tidak diobati, ya Allah akan semakin menambah para penyakitnya dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ini ngeri juga. Ini. Apa bahaya penyakit-penyakit sombong termasuk penyakit kikir ini? Kalau tidak kita obati, jamaah sekalian, yang pertama akan mengganggu ketentraman hati. Jadi orang-orang yang punya penyakit koyok dengki, iri, medit, serakah itu hatinya itu nggak akan tentram, nggak akan tentram. Ya memang seperti itu. Makanya dikatakan penyakit nggak tentram. Kadang-kadang membuat orang lain juga tidak tentram. Ya. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ada sebuah hadis yang terkait dengan tema ini. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqudz zulma, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamati." Waspadalah kalian, kata Rasul, terhadap kezoliman. Kezoliman itu termasuk kalau kita punya harta ditahan-tahan nggak mau diberikan, itu kan zolim karena di situ ada haknya orang lain. Wa fi amwalihim haqqul lisail, pada hartanya orang-orang yang mampu, orang-orang yang beruang itu di situ ada haknya para fakir miskin dan orang yang meminta-minta. Kalau kita tahan-tahan kita diberikan berarti kita berbuat zolim. Kata Rasulullah, waspadalah terhadap kezaliman. Karena sesungguhnya kezaliman itu akan mengakibatkan nanti pada hari kiamat terjadi kegelapan. Di alam kuburnya gelap, nanti di padang mahsyar gelap. Ya, bahkan akan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di dunia ini melek kayak kita sekarang, tapi nanti bisa dibangkitkan dalam keadaan buta. Akibat penyakit-penyakit hati yang menutup itu tadi yang sulit untuk kebenaran. Termasuk diantaranya adalah penyakit kikir. Ya. Jangan zalim, karena kezaliman itu nanti akan mengakibatkan kegelapan pada hari kiamat. Wattaqus syuha, dan waspadalah terhadap penyakit kikir. Hati-hati, jangan sampai kekikiran, sifat bakhil itu ada dalam kita terus kita pelihara ya. Jangan sampai. Hati-hati kata Nabi. Fa inna syuha, karena sesungguhnya sifat kikir itu ahlaka man kana qablakum, orang-orang dulu itu telah banyak binasa gara-gara kikir. Kalau orang kikir itu nggak ada yang senang. Nggak ada yang senang Pak kalau orang kikir itu. Kadang-kadang dulunya sendiri, misalnya mau pinjam linggis ke ono, pinjam ember ke ono, apalagi mau pinjam uang, mau pinjam sepeda motornya nggak boleh. Orang kikir itu susah.
seperti mencubit sebuah batu. Waktu mau dicubit ya guys, saking atosnya ya, seperti itu. Ya. Jadi orang-orang yang kikir, penyakit ini telah banyak membinasakan orang-orang terdahulu. Hamalakum ansafiku dima'hum. Gara-gara penyakit kikir telah banyak terjadi pertumpahan darah. Ya, pertumpahan darah. Karena kalau haknya orang kita tahan-tahan, kadang-kadang itu kan orang lain mangkel karena kikir. Banyak terjadi ini Pak Herman di dalam pembagian harta warisan. Oh, banyak yang nakal itu, terutama anak yang pertama itu kalau dia merasa tua, orang tuanya meninggal, adik-adiknya masih kecil, dia akal-akali biasanya. Hati-hati. Iya, ya, merampas haknya orang lain. Ya. Sehingga nanti pada saat sudah dewasa, sudah tahu, dia mangkel, akan terjadilah pertumpahan darah seperti yang digambarkan ini. Wastahallu maharimahum, yang halal dijadikan haram, yang haram dijadikan halal, atau dalam bahasa sekarang menghalalkan segala macam cara. Ini bahayanya nih kalau tidak diberantas ini penyakit ini. Terus yang berikutnya, orang-orang yang memiliki penyakit hati kalau tidak diobati dapat mengakibatkan dijauhi orang lain. Jadi orang kikir, orang sombong itu sebetulnya biasanya nggak banyak temannya, Pak. Beda kalau ada orang dikit-dikit punya rezeki sedikit diajak ke warung, traktir, kita berbagi. Banyak temannya tuh, banyak mendoakan juga. Moga-moga sampai rezekinya tetap lancar kalau ini. Coba kalau kita doakan, kita misalnya punya uang berapa, kita bersyukur kepada Allah, bentuk rasa syukur kita itu kita belikan makanan, kita ajak orang makan bersama. Dan biasanya ciri khasnya orang Indonesia begitu, Pak ya. Dikit-dikit tasakuran, ditraktir. Tapi ini orang yang loman ini orang berdiri mana bisa ya. Begitu. Jangan sampai haknya orang lain, rezekinya orang tertahan, tidak kita berikan gara-gara ini tadi. Gara-gara penyakit kikir. Maka banyak orang tidak mau berimpak, tidak mau bersedekah, sampai-sampai tidak mau bayar zakat itu karena itu. Ada penyakit ini sebetulnya. Yang mestinya kalau tidak kita sembuhkan, tidak kita lawan, tidak kita bersihkan hati kita dari penyakit itu, maka betapa sulitnya kita akan mendapat ridho Allah, akan mendapat rahmat Allah, akan mendapat pertolongan Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita kerjakan yang sebaliknya, ya kikir, itu lawannya apa Pak Herman? Kikir. Kalau kikir itu kan begini tangannya ini, menahan-nahan hartanya itu sulit untuk keluar, sulit untuk berbagi dengan, itu namanya kikir. Kalau dermawan, cara Jawane loman, as-sakho kata orang Arab, as-sakho. Orang yang sakho, orang yang loman, orang yang suka berbagi memberi itu kebalikannya akan terjadi. Di ayat ini tadi, ayat 89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat sebelum ini, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Di ayat atas ini, wa amma man a'ta, adapun orang-orang yang suka memberi, orang-orang yang suka berbagi, baik harta maupun karunia-karunia yang lainnya Allah berikan kepadanya, berbagi, ilmunya dibagi, hartanya dibagi, punya kekuasaan dibagi, sama-sama bisa merasakan. Ya. Wasaddaqa bil husna, nek dituturi tentang kebaikan gampang nerimo. Beda yang dibawain tadi, dituturi tentang kebaikan selalu beralasan, ditolak terus ya. Kalau ayat di atasnya dituturi tentang kebenaran gampang menerima. Cara orang sekarang mudah dituturi. Kalau yang dibawa tadi angel tuturannya. Bagaimana orang-orang yang seperti itu yang suka berbagi, suka memberi, cepat menerima kalau dituturi kebenaran, kata Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, akan kami mudahkan jalan menuju kemudahan. Maksudnya bahasa singkatnya, Allah akan mempermudah segala urusannya. Maka siapa orang yang ingin dipermudah segala urusannya, punya urusan keluarga, urusan pekerjaan, urusan penyakit, urusan apa saja, Allah selalu akan memberikan kemudahan.
Maka Allah mengajari kita melalui firman-Nya ini, silakan kita banyak berbagi. Banyak berbagi. Apalagi sebentar lagi ini mau kurban ya Pak Herman ya. Ya, kurban itu salah satu cara mensyukuri karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat berupa harta. Setahun sekali bagi orang-orang yang mampu diperintahkan untuk memotong hewan kurban, menyembelih maksudnya begitu. Setelah nanti selesai dagingnya boleh dimakan sebahagian oleh orang-orang yang berkurban, tapi sedapat mungkin lebih banyak dirasakan oleh orang banyak, berbagi dengan orang lain. Wah, ini luar biasa. Di dalam hadis dijelaskan itu setiap satu bulu itu satu kebaikan. Siapa yang sanggup menghitung bulunya kambing sama bulunya sapi, itu bukan main dia. Dan nanti ya hewan kurbannya yang ada di dunia akan digantikan oleh Allah di akhirat nanti dengan kendaraan yang super canggih dan super cepat. Ya. Akan diganti tuh Pak ya. Maka eman kalau setahun sekali ini kesempatan ini tidak kita lakukan. Kita tahun ini masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ngerti tahun yang akan datang apa kita masih hidup. Maka sedapat mungkin setiap tahun kalau kita mampu itu berkorban. Kalau kambing cukup hanya untuk satu kepala keluarga, sementara kalau sapi itu boleh kita patungan menjadi 7 kepala keluarga. Bukan 7 orang Pak Herman, 7 kepala keluarga. Artinya kalau si A sudah berkurban, anggota keluarganya ada 20, peskatut KP. Ya. Si B berkurban, anggota keluarganya ada 15, sudah dapat semua. Luar biasanya. Lah kemudian kalau kita lakukan sapi, Masya Allah, dagingnya sapi itu jauh beda dengan kambing. Kambing itu Pak, kalau sudah dibuka ususnya itu, kalian ditimbang nggak sampai 10 kilo, ada nggak Pak Herman? Kurang lebih lah. Ini kambingnya agak gemuk mungkin. Tapi kalau sapi Pak, satu pahanya saja itu bisa menikmati. Makanya walaupun di dalam Al-Quran Nabiullah Ismail tadi itu setelah dibeli oleh ayahnya Ibrahim, atas kuasa dan kodrat Allah diganti, memang kambing disitu dikatakan di Quran, wa padainahu bidzibhin azim, kemudian kami ganti Ismail itu dengan sembelihan yang besar. Sembelihan yang besar itu dalam tafsirnya adalah domba atau kambing. Tetapi Nabi juga tidak menentukan bukan hanya kambing. Di hadis diterangkan boleh kambing, boleh onta, boleh sapi. Atau mungkin yang sejenis dengan sapi kalau kita di Indonesia kerbau. Nah, di Arab itu nggak ada kerbau Pak Irman. Wong sana pasir, nggak bisa hidup. Kerbaunya di sini. Tapi itu sebagian ulama bahwa kerbau itu boleh. Kalau di suatu daerah tidak ada sapi, boleh kerbau. Kalau kuda nggak ada tuntunannya Pak. Jadi kambing, yang sejenis dengan kambing itu bisa kibas, domba itu cuma beda sebutan saja, sebetulnya jenisnya sama. Kambing, domba, kibas. Kalau orang Jawa Barat dia bisa menyebutnya biri-biri ya. Biri-biri. Sama juga ada kambing yang kupingnya panjang, kakinya tinggi. Itu di Jawa Barat biasanya banyak, beda sekitar Bandung dan sekitarnya. Kemudian kalau kibas itu yang ekornya yang lebar kayak gini. Itu banyak kita jumpai daerah Pasuruan, Probolinggo, Banyuwangi ke sana. Atau di daerah Kabupaten Sumeneb. Kalau di Surabaya jarang saya lihat kayak gitu. Itu semuanya termasuk jenis-jenis hewan kurban yang harus kita lakukan selama Allah memberikan kemampuan kepada kita. Nah, berkorban itu salah satu cara untuk melawan sifat kikir seseorang. Sedekah, berkurban, bayar zakat, berimpak, mewakafkan sebidang tanah kalau punya. Itu termasuk langkah-langkah atau cara-cara yang harus dilakukan oleh orang beriman kalau ingin penyakit hatinya tadi sembuh, termasuk penyakit apa tadi itu? Kikir, penyakit bakhil ini. Sampai di sini mungkin bagus kalau kita ada kesempatan saling bertanya jawab. Boleh yang ada kaitannya dengan materi yang kami sampaikan, boleh juga hal-hal yang di luar materi. Silakan Pak. Kasih mic-nya. Menyembelih kambing nggak boleh Pak? Jadi pegang, ya. Menyembelih kuda. Kenapa menyembelih kuda? Menyembelih kuda
Kenapa Nggak ada kita, tuntunannya. kenapa kita kok tidak Nggak boleh. boleh menyembelih kuda? Ya, Atau menjangan atau apa gitu. Kijang atau untuk sembelihan, untuk apa? Akikah apa itu? Ini korban. korban. Nggak ada tuntunannya. Mm-mm. Ya itu. Kenapa tidak boleh gitu ya? Iya, iya. Ya. Itu aja pertanyaannya ya. Iya. Iya, betul tuh. Karena dalam hadis itu yang ada tuntunannya begitu. Kan panduan hidup kita berislam ini kan dua. Ada tiga panduan kita ini. Panduan pertama, yang paling utama dan pertama, Quran. Di bawahnya lagi al-hadis atau as-sunnah. Di bawahnya lagi tuh pendapat hasil ijtihadnya para ulama mujtahid. Ya kayak Imam Mazhab, Imam Hanafi, Hambali, Hanafi itu kan sudah diakui oleh dunia itu bahwa hasil ijtihadnya, hasil kesungguhannya mereka untuk mengkaji petunjuk-petunjuk Allah yang ada dalam Al-Quran maupun di dalam hadis itu akhirnya melahirkan suatu panutan, suatu mazhab yang banyak dianut oleh berbagai kalangan umat Islam yang ada di dunia ini. Maka dengan demikian itu panduan setiap orang-orang beriman kalau ingin benar melaksanakan ajaran agamanya itu yang nggak lepas dari tiga itu, Quran, hadis, hasil ijtihad para ulama. Seperti itu. Nah yang ada itu ya cuma itu, kambing dan sejenisnya tadi, sapi dan sejenisnya onta. Kuda nggak masuk. Kuda nggak masuk. Hah? Artinya kan begini, kalau tidak ada tuntunannya itu kan kata Rasulullah SAW, man amila amalan. Siapa yang melakukan suatu amalan, suatu kegiatan yang sifatnya seolah-olah baik, tapi palai sapi amrina. Tapi Allah tidak ada contoh, tidak ada teladan ya dari Nabi itu ya, bahwa raddun tertolak alias tidak diterima. Lah itu masalahnya. Tidak diterima. Jadi untuk apa kita melakukan hal-hal yang tidak diterima? Ikuti aja. Karena Quran dan hadis sudah sempurna. Bahkan di Quran itu tadi leher Ismail diganti dengan seekor kambing yang besar itu, mestinya timbul pertanyaan kayak gini. Kenapa kok kambing? Kenapa kok kambing? Kok nggak langsung onta saja atau sapi? Kenapa kok kambing? Ayat Al-Quran itu. Ayat Al-Quran surat As-Saffat ayat 102-110. Itu peristiwa kurban. Sejarah kurban itu dijelaskan di situ. Nah pertanyaannya kenapa kok kambing? Kok nggak langsung sapi atau langsung onta? Ini ada rahasianya di sini. Kambing ya, kita tahu semua kambing ya Pak Herman ya. Kambing itu salah satu binatang ternak wangel tuturannya. Wangel Pak. Saya ini tahu karena saya pernah melihara kambing waktu saya kecil. Kambing itu Bapak sekalian kan ada tali di lehernya ya. Tali ini. Kalau ditarik kayak gini melawan, kayak gini nerjam melawan. Enggak mau nunut. Wangel tuturan kambing itu ya. Sementara kalau ditaruh di depan larinya nggak karu-karuan. Beda koyok sapi, kerbau, orangnya di belakang itu dia. Koyok bebek saja kita di belakang lurus gitu, mudah diatur. Kambing itu susah. Ya. Terus kambing sifatnya juga kambing itu, waduh, serakahnya luar biasa. Coba lihat kalau ada temannya disuruh gini, seolah-olah dia sendiri yang mau hidup. Ya. Ingin menang sendiri kambing itu. Ya. Ya. Medit, ingin menang sendiri. Pokoknya nggak punya aturan. Ibunya, istrinya juga, anaknya, istrinya juga, saudaranya, istrinya juga. Pokoknya kambing begitu. Kalau ketemu dengan kambing lain pasti nggak mau ya. Habis diantemin semua. Ternyata Pak, manusia itu juga banyak yang memiliki sifat-sifat koyok kambing. Apa sifat kambing itu? Nggak punya aturan, ingin menang sendiri, kikir, serakah, sombong, apalagi? Yang nyeruduk sana nyeruduk sini. Iya ya. Dan ambunnya Masya Allah. Itu kambing. Nah. Kemudian kenapa kok kambing yang disembelih tadi itu ya? Ketika Ismail disembelih kok diganti oleh Allah sembelihnya itu kok kambingnya? Ternyata itu ada rahasia. Jadi menyembelih itu artinya kan memotong. Ini Pak Herman. Menyembelih itu memotong. Memotong itu berarti membuang
atau membunuh. Kalau kita potong itu kan berarti membunuh. Nah, apa rahasia di dalam peristiwa ini? Rupanya Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa engkau manusia itu memiliki sifat-sifat hewan. Contohnya kayak sombong, medit, ingin menang sendiri, tidak susah diatur, mokong dan sebagainya. Itu kalau tidak dipotong sifat-sifat itu kalau tidak dibeleh, tidak dibuang, nggak bisa masuk surga, nggak bisa diridhoi oleh Allah. Maka rahasia yang terbesar dalam peristiwa kurban sebetulnya itu yang Allah inginkan. Supaya sifat-sifat kewan yang ada dalam diri kita itu segera kita bunuh, kita potong, kita buang. Kalau ingin selamat dunia dan akhirat. Makanya itu rahasianya, kambing. Rasulullah juga SAW sebelum diangkat menjadi nabi dulu dilatih oleh Allah menggembala kambing sebelum diangkat jadi nabi. Rupanya Allah ingin memberikan kepada Nabi Muhammad, kamu nanti berjuang untuk menegakkan agama Allah yang baru namanya agama Islam. Kamu akan menjumpai macam-macam manusia, koyo Abu Lahab, Abu Jahal yang memiliki sifat-sifat kewan, koyo udus. Maka itu kalau tidak dibeleh, tidak dibuang, bahaya. Gak bisa diridhoi oleh Allah. Nah itu Pak rahasianya. Monggo masih ada waktu. Ada lagi Pak Iman? Monggo Pak Toto barangkali. Betul. Takdirnya dia, ya kan? Ya, boleh Pak biar masuk Pak ya. Tadi yang bakhil tadi. Iya. Nah, terus cara mengubahnya gimana? Cara merubahnya ya, iya. Betul. Karena betul sampai itu. Manusia lahir itu kita sudah membawa sifat-sifat baik dan sifat-sifat jelek. Ya. Sebagaimana yang saya terangkan barakallahu ya. Jadi hadis Rasulullah SAW itu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi kalau tidak salah ingat saya. Kata Nabi, itu jawabannya tadi, innal quluba latasda'u. Sesungguhnya hati manusia itu ya, latasda'u sewaktu-waktu akan kena karat. Kama tasda'ul hadid, sebagaimana kamu melihat besi itu juga akan karat. Nek cara Jawane tayengan ya Pak Rahman ya. Iya ya. Hati akan karat sebagaimana karatnya besi, itu berarti hati manusia itu sewaktu-waktu bisa kena seperti itu. Dan di samping itu juga memang semenjak lahir punya potensi. Ya, seperti dalam firman Allah mengatakan, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa nafsin, demi jiwa, demi hati. Maksudnya demi jiwa, demi hati itu Allah berfirman, hendaklah kamu manusia itu memperhatikan kondisi hatimu, kondisi jiwamu. Karena jiwa manusia, hati manusia itu di situ ada potensi untuk baik, ada potensi untuk jahat. Sebagaimana sampai itu sudah Allah ngakuin. Nah, kalau di dalam perjalanan kita ini banyak jahatnya, banyak menyimpannya, baik jeleknya. Pertanyaan Pak Toto, bagaimana cara memperbaikinya? Kan begitu. Maka Rasulullah tadi mengatakan, ya Rasul, kalau hati manusia kena karat, kalau hati manusia itu terhinggap berbagai macam penyakit, kayak kikir, serakah, sombong, takabur, bagaimana cara menyembuhkannya? Begitu kira-kira pertanyaan Pak Toto. Nah, maka Rasulullah memberikan ya, qala, Nabi bersabda, qiraatul Quran, banyaklah mempelajari Al-Quran. Kayak kita gini nih, kayak kita gini. Lama-lama nanti kalau kita punya sombong, punya penyakit hati, angkus, raka, medit, kalau kita sering ngaji, lama-lama sembuh dengan sendirinya. Sebagaimana penyakit fisik sebesar apapun, kalau kita selalu makan obat, lama-lama mengecil, lama-lama sembuh. Begitu juga penyakit hati. Jadi obat hati yang paling mujarab itu, kalau banyak itu seperti sombong itu, caranya banyak mengkaji Al-Quran. Boleh dikaji sendiri kalau mampu, kalau tidak mampu boleh kita kaji bersama-sama, berdialog seperti ini. Yang kedua kata Nabi, wa dzikrul maut. Hendaklah manusia itu supaya penyakit hatinya sembuh, selalu ingat mati. Ingat mati, bagaimana nanti kalau nanti saya mati ini banyak dosa, banyak serakah, amalnya sedikit, mati nanti saya gak bisa masuk surga. Dengan selalu banyak mengingat mati, insya Allah Rasulullah berjanji penyakitnya akan sembuh. Tombo ati iku limo
Sakwarna ada cukup Bapak sekalian, karena kita dibatasi oleh waktu, sudah masuk waktu Isya. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak sekalian. Ini nanti akan berlanjut pada penyakit hati yang lain. Malam hari ini kita temanya adalah tentang sifat kikir. Insya Allah nanti pada season berikutnya kita akan bahas tentang masih penyakit-penyakit hati. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak-Bapak semuanya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.